فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, semenjak Nabi wafat tidak ada fitnah yang paling besar bagi seorang lelaki. Ini bukan fitnah umum ya. Kalau fitnah umum tentu antum tahu siapa? Dajjal. Ini fitnah terbesar. Dari mulai diturunkannya Adam di muka bumi sampai hari kiamat, tidak ada fitnah sebesar fitnah Dajjal. Godaan ujian sebesar godaan Dajjal. Nah, ini umum. Yang kita bahas di sini khusus. Khusus siapa? Laki-laki. Laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak ada sepeninggalku nanti, tidak ada fitnah godaan paling berat bagi laki-laki kecuali wanita. Wanita. Maka harta ya masih kecil lah. Pangkat, jabatan, masih kecil lah. Umumnya ini ya, kita bicara secara umum. Yang paling besar wanita. Wanita. Dan ini sudah ada pendahulunya. Antum tahu yang bikin Adam mendekati pohon larangan itu iblis apa Hawa? Hawa, iblis awalnya, ya kan? Kan iblis langsung ke Dajjal nggak mempan. Iblis langsung ke Adam nggak mempan. Iblis tahu. Iblis kan jauh lebih senior dari Adam. Entah sudah berapa ratus, sudah berapa ribu tahun iblis hidup, Adam baru diciptakan. Dan antum tahu iblis luar biasa solehnya, luar biasa ketakwaannya, luar biasa ilmunya sebelum fitnah ini. Nah, iblis langsung menggoda Adam, ternyata tidak mempan. Maka iblis lewat Hawa. Maka Hawalah yang membuat Adam tidak kuat. Disitulah Nabi bersabda, kalau bukan karena Hawa, tidak ada wanita yang berkhianat kepada suaminya, yang menggoda suaminya. Diawali dari Hawa. Ini satu hadis dengan, kalau bukan karena Yahudi, tidak ada daging yang busuk. Gara-gara Yahudilah maka ada daging busuk. Daging pertama kali busuk itu gara-gara kelakuan Yahudi, kebahilan Yahudi. Sebelum kebahilan Yahudi ini nggak ada daging yang busuk, karena dimakan habis, sisa disodakohkan. Nah, Yahudi terkenal bakhil, pelit. Motong hewan dimakan, nyisa mau disodakohkan, ya namanya bakhil, pelit, ya. Maka disimpan, lalu basi, busuk. Ini yang pertama kali bikin adalah Yahudi. Untuk wanita adalah Hawa. Justru wanita pertama di muka bumi ini apa? Menggoda suaminya untuk berbuat maksiat, melanggar larangan Allah. Dan tentu ini sifat ini menurun. Maka hati-hati dengan istri-istri kita.
Antum jangan mengandalkan istri saya 12 tahun di pesantren, istri saya 20 juz hafal, bahkan hafal 30 juz, istri saya pakai jilbab dari kelas 4 SD. Jangan. Nah, kurang apa istri-istri Nabi? Antum tahu kisah madu? Itu istri-istri Nabi, terutama Aisyah dan Hafsah. Ini menunjukkan apa? Sifat dasar wanita seperti itu, menggoda, merayu suaminya untuk berbuat dosa. Lugu, amanah, jujur, anak kampung, apa adanya, nggak neko-neko, jadi koruptor besar, jadi penipu ulung. Gara-gara apa? Gara-gara siapa? Istri. Itu bukan 1, 2, 100, 200, ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan. Dan sekarang sedang kita saksikan beberapa kasus. Beliau baik, beliau jujur, beliau amanah, beliau nggak neko-neko, beliau lugu. Istrinya, dari sini Nabi bersabda, jangan biarkan, karena khuliqat min dila'in, bahan dasar wanita adalah bahan dasar wanita. Lurus apa bengkok? Bengkok. Ya, apanya Adam? Iya, tulang rusuk Adam yang paling ujung, yang paling bengkok. Khuliqat min dila'in. Maka sifat dasar wanita adalah bengkok. Walaupun istri-istri Nabi muncul kebengkokan itu. Ya, bayangkan dua istri Nabi bersengkongkol untuk membohongi Nabi, dan Nabi termakan. Seandainya Allah biarkan, tentu beliau akan terus dibohongi sampai mati. Artinya nggak akan terbongkar kisah itu. Allah turunkan ayat dalam surat At-Tahrim, ya. Tapi karena istri-istri Nabi ini para sahabat, sifat para sahabat apa? Mudah bertaubat. Berbuat salah, betul. Sahabat kan bukan malaikat. Jangankan malaikat, Nabi juga bukan, kan? Maka para sahabat itu berbuat salah, berbuat dosa, tapi cepat bertaubat, cepat rujuk kembali kepada kebenaran. Tidak seperti kita, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Para sahabat berbuat salah itu sekali, cukup. Ya. Manusia-manusia termulia ini, mereka bukan malaikat, mereka juga berbuat salah, tapi yaitu tadi sekali. Dan kesalahannya, semuanya kesalahan fikih, kesalahan akhlak, nggak ada kesalahan akidah, kesalahan tauhid tidak ada, kesalahan manhaj tidak ada. Kesalahan para sahabat, kesalahan level 3, ya, bukan level pertama, bukan level kedua. Level pertama ini kesalahan yang sangat disukai oleh iblis. Apa? Syirik, kufur. Ketika seseorang sudah melakukan kesalahan terbesar ini, syirik, kufur, ringan bagi iblis, ya. Maka iblis akan biarkan dia amanah, jujur, baik, ya, nggak masalah. Orang nggak ada gunanya, nggak ada gunanya jujur, nggak ada gunanya amanah, nggak ada gunanya sedekah kalau dia telah melakukan kesalahan terbesar, yaitu syirik, kufur. Ya, sahabat tidak ada seperti itu. Ya, kembali ke pembahasan kita tentang fitnah wanita, bahwa contohnya terlalu besar. Dan wanita ini memiliki cara, strategi. Tentu tidak syak lagi yang ngajarin siapa?
Yang ngajarin para wanita punya strategi jitu untuk berbuat maksiat siapa? Siapa lagi kalau bukan iblis? Siapa lagi kalau bukan setan? Ya. Yang dahsyat adalah seorang wanita yang terfitnah, tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sama antum tahu bagaimana Zulaikha membuat strategi. Ya. Seandainya Nabi Yusuf tidak dijaga oleh Allah, laula ra'a burhana rabbih, seandainya Nabi Yusuf tidak ditolong oleh Allah, mustahil Nabi Yusuf bisa selamat dari tipu daya si wanita ini Zulaikha. Walillahil hamd, Nabi Yusuf ditolong oleh Allah, maka Nabi Yusuf selamat. Ya. Dan Nabi Yusuf mengaku itu. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus mengikuti kemauan mereka. Kan Zulaikha ini bersekongkol. Ya. Zulaikha ini akhirnya tidak sendirian. Oleh karena itu Yusuf memakai domir hunna, bukan ha, bukan hiya, karena ternyata bukan cuma Zulaikha. Diawali bagaimana Zulaikha mengundang wanita-wanita terhormat, istri-istri para pejabat kalau istilah kita, untuk pesta makan buah-buahan, ya, dan seterusnya, antum tahu kisahnya. Betapa fitnah wanita ini luar biasa. Antum jangan anggap sepele. Alah wanita ini, toh, ini luar biasa. Artinya apa? Kita dibikin lemah. Kita dibikin lemah, hati kita dibikin lemah. Mungkin kita kuat terhadap bawahan, terhadap atasan, terhadap teman, terhadap bahkan pemilik perusahaan. Begitu terhadap istri kita lemah. Itu sekali lagi bukan satu dua. Maka harus hati-hati, super hati-hati. Karena ini syahwat kita sebagai laki-laki, ya. Pernah Nabi sedang bersama beberapa sahabat, kemudian lewat sekelebat seorang wanita. Kita tahu Nabi itu laki-laki seperti apa. Nabi adalah laki-laki yang paling laki-laki di muka bumi ini. Tidak ada laki-laki selaki-laki beliau. Dan kaidahnya seperti itu. Laki-laki itu semakin taat, semakin soleh, semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa, maka dia semakin laki-laki. Istilah kasarnya, semakin besar nafsunya, syahwatnya besar. Oleh karena itu, manusia yang memiliki syahwat terbesar adalah para nabi, para rasul. Allah berikan kenikmatan luar biasa, yaitu memiliki syahwat yang besar, ya. Dan ini keutamaan besar. Antum tahulah, laki-laki yang syahwatnya sedikit, istilahnya lemah syahwat, itu laki-laki mulia apa tidak mulia? Tidak mulia, kan? Malu, kan? Gitu. Nah, para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, Allah berikan syahwat yang luar biasa sebagai hadiah dari Allah kepada laki-laki yang menjaga diri dari dosa. Melihat wanita cantik, cepat menundukkan pandangan. Melihat sesuatu yang haram, aurat, cepat menundukkan pandangan. Ini akan diberi hadiah oleh Allah, diberi syahwat yang bulat, yang besar. Sebaliknya, antum tahu,
Laki-laki yang tidak menjaga pandangan, boro-boro pandangan, tangan nggak dijaga, hampir tiap hari megang-megang kepala, rambut wanita, ibu-ibu, ya, bukan tiap hari, tiap jam dia pegang-pegang, dia lihat lehernya, dadanya perempuan itu tiap hari. Laki-laki ini, ya, jelas ini dosa-dosa besar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hilang syahwat. Hilang syahwat. Udah nggak jadi laki-laki lagi. Ya, karena tiap hari seperti itu. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya, jenis dosanya. Karena dia melanggar hal seperti itu, maka Allah berikan siksaan. Hilang syahwatnya. Jadilah dia bukan laki-laki lagi. Apa istilahnya? Melambai, bencong. Ya. Ini hukuman dari Allah. Sebelum Allah hukum dengan neraka yang sebenarnya, nanti Allah berikan dulu neraka di dunia. Sebaliknya kepada laki-laki saleh, laki-laki yang menjaga pandangan, sebelum nanti Allah berikan surga yang sesungguhnya, Allah berikan surga dulu di dunia dengan kenikmatan seperti itu. Maka lihat para nabi, para rasul. Insya Allah tidak tersembunyi bagi antum bagaimana Nabi Sulaiman bersumpah. Wallahi demi Allah, malam ini akan aku jima seluruh istriku supaya mereka semua hamil. Riwayat ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 70. Kayak apa itu? Tentu ini sudah mukjizat. Ya. Agar apa? Agar nanti semuanya hamil, lalu kan lahirnya kan barengan tuh. Ya, beda-beda sehari 2 hari. Berarti seumuran begitu. Untuk apa? Untuk aku jadikan tentara yang siap mati membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah walibtigha'i mardatillah. Ini cita-cita yang luar biasa. Kata Nabi, sayang Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya satu pun tidak ada yang jadi. Jadi cuma satu, itu pun tadi setengah laki-laki, setengah perempuan. Ya. Nah, kita kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di mana ketika beliau tergerak syahwatnya, beliau langsung mendatangi istrinya. Saat ada wanita yang lewat sekelebat, ya tentu Nabi dan kita semua, ya nggak mungkin lah dalam keseharian kita tidak melihat wanita cantik, ya, walaupun kita nggak nyari-nyari, walaupun kita tidak sengaja cuci mata, ya, lagi jalan, lagi ke pasar, lagi di kantor, pasti ada aja lah, dan itu tidak dosa. Yang dosa sengaja cuci mata, nyari-nyari atau melihat, kemudian kita ulangi yang kedua kali, yang ketiga kali. Adapun sekelebat kok tanpa sengaja dan itu cantik sekali dan kita tertarik, ini tidak berdosa. Asal jangan diulang lagi, jangan diulang lagi. Nah, begitu Nabi tergerak syahwatnya, langsung beliau pulang. Kebetulan hari itu giliran Zainab binti Jahsy, yang tadinya istri Zaid bin Harithah, yang seolah mantu beliau, ya. Padahal Zainab waktu itu sedang memperbaiki pelana kendaraan, unta atau kuda, ya. Dijima oleh beliau, kemudian beliau mandi, kemudian beliau kembali kepada para sahabat tadi dengan rambut yang masih basah habis mandi. Dari situ Nabi bersabda, seandainya tergerak syahwatmu oleh seorang wanita, maka pulanglah, temui istrimu. Apa yang ada di wanita itu yang menarik perhatianmu itu ada di istrimu, ya.
Ini sebagai cara supaya kita tidak tergoda. Karena ya, apalagi antum ya, di kantor, di lapangan, tugas luar, di Papua seminggu, di Aceh 3 hari, bertemu wanita jauh dari istri, iblis setan ada di mana-mana. Ini sedikit sekali, yang selamat sedikit sekali, sangat sedikit, kecuali yang ditolong oleh Allah. Maka Nabi memberikan cara, meyakini bahwa apa yang ada di wanita itu pasti ada di istrimu, dan ketika engkau kecewa dengan apa yang ada di istrimu, lihatlah, ingat-ingatlah kebaikan istri kita yang lain. Ya, mungkin kita agak kecewa, kurang puas, istri kita kurang cantik, tapi pasti ada tapinya. Ya, mungkin ketika kita tidak puas, punya istri kita cerewet, tapi pasti ada tapinya. Istri kita kurang taat misalnya, ya, tapi agar apa? Agar rumah tangga itu awet. Sebab kalau mengingat dan mengincar kebaikan, kesempurnaan, gak ada manusia yang sempurna. Termasuk istri kita gak mungkin sempurna. Pasti ada kurangnya, pasti ada cacatnya. Maka kalau orang yang selalu mencari kesempurnaan, ya siap-siap kecewa. Maka banyak terjadi perceraian dan seterusnya karena seperti itu. Ya, mengincar kesempurnaan. Begitu pula perempuan terhadap laki-laki. Jika melihat suaminya ada sesuatu yang mengecewakan, temperamen misalnya, gampang marah, ingat yang lain. Pasti ada sesuatu yang membanggakan. Mungkin dia sangat jujur, mungkin dia sangat rajin ibadah, mungkin dia sangat perhatian terhadap keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Inilah fitnah terbesar. Ya, ada 5 menit barangkali kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.